Oke, shalom Bapak Ibu semua. Apa kabarnya yang baik katakan wuh. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah maupun di tempat ini yang ibadah secara online maupun onsite, kita berdoa semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke Bapak Ibu. Nah, hari ini kurang lebih waktunya 35 menit ke depan kita akan sharing Bapak Ibu satu sama lain. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di Minggu Paskah. Hari Minggu ini saya percaya waktu hari Jumat kita sudah dengar pesan yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat memberkati lewat gembala sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati, amin. Dan hari ini kita mau bahas bicara tentang masih di dalam masa kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya percaya kalau hari Jumat kemarin kita sudah dengar bagaimana proses penderitaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, itu semua karena kasihnya Tuhan yang begitu besar. Amin. Bukan karena kayak Tuhan Yesus sudah kepalang tanggung karena sudah ada di muka bumi ini, itu bukan karena itu. Bukan karena ini sudah terlanjur gitu ya. Ini harus dijalani, no. Tapi saya tahu bahwa Tuhan Yesus lakukan itu semua karena satu dasar yang kuat, yaitu karena Dia secara pribadi mengasihi saya. Karena Dia secara pribadi mengasihi Bapak Ibu pribadi. Amin Bapak Ibu. Dari mulai proses Dia ditangkap, dari proses diadili, dari proses Dia dicaci maki, diludahi, dicambuk, disiksa begitu luar biasa. Saya percaya setiap kita mungkin sudah tahu tentang hal itu semua. Betul Bapak Ibu? Saya waktu hari Jumat lalu terima pesan dari Gembala Rayon kita Pak Budianto Totong gitu ya. Ada pesan WhatsApp mungkin Bapak Ibu yang rutin menerima kayak renungan gitu, mungkin Bapak Ibu membacanya juga gitu ya. Di bawah dijelaskan bahwa secara sudah diteliti gitu ya, penderitaan Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia angkat salib itu yang beratnya lebih dari 150 kilo. Seorang diri dia angkat Bapak Ibu. Dan dikatakan pakunya itu ya, pakunya mungkin kalau toko bangunan hampir nggak ada ya. Karena pakunya itu panjangnya 21 cm Bapak Ibu. Panjang ya, 21 cm itu segini Bapak Ibu. Dan penderitaannya luar biasa, ratusan kali dicambuk. Mungkin saya percaya ribuan kali dihujat sama orang. Mungkin bahkan puluhan ribu orang saat itu menghujat Yesus. Dan semuanya itu terjadi Bapak Ibu. Dan Dia, Tuhan kita, Allah yang hidup. Dia menerima untuk itu semua terjadi karena Dia mengasihi kita semua. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berandai-andai, percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa? Amin. Bisa nggak kalau Dia mau kabur saat itu? Bisa. Bisa nggak Dia keluarkan kekuatan Dia pada saat itu? Bisa. Segala macam jenis kalau kita berandai-andai, kalau Tuhan mau lakukan itu, Tuhan bisa lakukan itu. Mau seperti siapa? Mau kayak Iron Man? Mau kayak Spider-Man? Mau kayak Batman? Saat dia disalib tiba-tiba dia lepas dari salib itu. Kalau Dia mau dia bisa lakukan itu? Saya percaya pasti bisa. Karena Dia adalah Allah yang besar. Dia gak lakukan itu semua karena satu dasar yang lebih besar daripada itu semua. Yaitu karena Dia mengasihi kita. Dia mau menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya itu kan sebuah kasih yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau ngomongin tentang kasih Tuhan yang luar biasa, kita bisa lihat. Di tengah kesakitannya, di tengah proses yang tidak enak dalam kehidupannya, yang paling terendah dalam kehidupannya. Saya percaya itu adalah siksaan yang paling parah di muka bumi ini. Dan saat itu pun Dia masih bisa menunjukkan kasihnya. Kita mungkin gak perlu bahas satu persatu. Dari bagaimana kayak Yesus berkata kepada para prajurit yang menyiksa Dia. Bahkan Yesus katakan apa? Ampuni dia, betul gak Bapak Ibu? Itu adalah kasih yang luar biasa besarnya. Gak cukup sampai di situ kepada salah satu seorang penjahat yang bercakap-cakap dengan Yesus saat itu. Tuhan Yesus katakan apa? Dan Tuhan Yesus memperkatakan sebuah kasih, yaitu apa? Pada saat itu juga penjahat itu sudah ada bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus. Saya percaya dari kisah yang simpel ini kita gak bahas satu persatu. Tapi itu menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu karena satu alasan, yaitu kasih. Itu yang sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu.
Kalau bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini kita percaya sama-sama gitu ya. Semua orang Kristen di muka bumi ini percaya, karena saya juga percaya dengan iman saya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dia bukan hanya mati bagi kita, tapi dia bangkit bagi kita semua. Proses kebangkitan Tuhan Yesus menurut saya itu menunjukkan lagi kasih-Nya yang luar biasa. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi langsung berubah saat itu. Betul ya? Murid-muridnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu kebayang gak? Waktu bayangkan sekarang Bapak Ibu jadi murid-muridnya Tuhan Yesus dan Bapak Ibu melihat ada sesosok orang yang Bapak Ibu ikuti selama 3 tahun, kemanapun dia pergi, Bapak Ibu lihat ada mujizat banyak terjadi, tapi harus mati di atas kayu salib. Yang pasti perasaan murid-muridnya yang pertama saya pasti bisa bilang bahwa murid-muridnya itu pasti bingung. Betul Bapak Ibu? Karena kayaknya ini sesuai apa enggak sesuai gitu ya. Dan kemudian pasti perasaan lainnya campur aduk. Galau pasti galau enggak Bapak Ibu? Murid-muridnya. Pasti galau. Takut pasti takut? Pasti takut. Takut apa? Mungkin takut berikutnya, hari-hari berikutnya orang-orang ini yang ditangkap murid-muridnya. Betul enggak Bapak Ibu? Ada perasaan apa lagi? Sedih enggak? Pasti sedih Bapak Ibu. Itu pasti Bapak Ibu bayangkan kalau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Saya percaya itu perasaannya galaunya setengah mati. Nggak tahu lagi mau ngapain, saya percaya mungkin waktu beraktivitas, kembali beraktivitas dan segala macam. Dia kepikiran gitu ya, kepikirannya bisa macam-macam. Oh ini sia-sia gak ya yang gue lakuin 3 tahun. Oh ini sebenarnya Tuhan Yesus emang udah nih selesai nih acaranya. Maksudnya ceritanya cuma selesai sampai di sini doang, mati di atas kayu salib. Dan semuanya itu terjadi dengan begitu cepat. Betul? Mari kita buka sama-sama satu ayat yang sangat-sangat sering kita baca kalau bicara tentang Paskah, yaitu di Yohanes pasal yang ke-20. Dari perikopnya saja sudah jelas. Ini bicara tentang kebangkitan Yesus. Oke. Di Yohanes 20 ayat yang pertama berkata seperti ini Bapak Ibu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Cukup kita baca di ayat yang 1 saja. Jadi Bapak Ibu, tujuan Maria Magdalena pergi ke kubur itu buat ngapain? Apa dia membuktikan Tuhan Yesus bangkit? Tujuan utamanya Bapak Ibu? Enggak ya. Tujuan utama Maria Magdalena datang ke kubur itu, dia cuma mau datang karena orang yang dia kasihi sudah mati. Betul ya? Jadi saking cintanya dia, perhatikan ini, perhatikan. Saking cintanya Maria Magdalena sama sosok seorang pribadi Yesus gitu ya. Dia datang ke kubur itu ibarat kata gini Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang yang kita kasihi meninggal Bapak Ibu. Kita datang ya 3 hari, 7 hari gitu ya. Karena saking kangennya dia. Saya percaya sebenarnya mungkin Maria Magdalena mau datang sebelum itu, betul? Tapi nggak bisa karena hari Sabat. Jadi setelah hari Sabat selesai, pagi-pagi buta, masih gelap, dia datang sama beberapa perempuan lainnya ke kubur Yesus dengan maksud ya untuk datang doang. Saya mau nanya, kemana murid-muridnya? Nanti kita akan bahas ya kemana murid-muridnya. Tapi yang pasti murid-muridnya itu kembali melakukan aktivitas masing-masing. Karena pada saat itu murid-muridnya berpikir begini. Ini Tuhan Yesus yang kita ikut-ikutin 3 tahun. Ini ternyata kayaknya hoax gitu ya. Nggak ada buktinya sama sekali dia bisa melepaskan diri dia dari salib. Dia mati juga ternyata dan segala macam. Makanya murid-muridnya kembali melakukan aktivitas. Kita coba lihat fokus kepada Maria Magdalena. Jadi dari Maria Magdalena ini bukan murid Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Di dalam Alkitab mencatat ada beberapa spekulasi teologia gitu ya. Maria Magdalena ini siapa? Ada yang bilang oh Maria Magdalena ini adalah perempuan yang dibantu sama Tuhan Yesus. Dari tubuhnya ada 7 orang iblis yang dikeluarkan. Ada yang bilang Maria Magdalena itu siapa? Oh Maria Magdalena itu adalah perempuan yang diselamatkan Tuhan Yesus dari pelemparan batu. Tapi itu semua tuh namanya masih spekulasi. Karena tidak tertulis jelas apakah ini Maria Magdalena yang sama.
Karena Maria Magdalena itu adalah dari sebuah daerah, maksudnya Maria dari Magdala gitu ya. Jadi katakanlah bahwa itu orang yang sama Bapak Ibu. Kalau itu orang yang sama sebenarnya dia bukan murid Tuhan Yesus. Tapi dia pernah merasakan kasih Tuhan Yesus. Setuju gak Bapak Ibu? Ketika ada seorang yang merasakan kasih Yesus yang begitu besar. Dia datang ke kubur dengan maksud bukan melihat Tuhan Yesus bangkit. Tapi dia cuma mau ketemu karena dia jatuh cinta. Karena dia sayang sama Tuhan Yesus. Betul? Udah gitu kemudian Bapak Ibu. Yang lucunya Bapak Ibu ya, di Yohanes 20 ayat yang ke-11, saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh lihat Alkitabnya, ini masih bicara tentang Maria Magdalena. Dikatakan ayat yang ke-11, Yohanes 20 ayat 11 berkata seperti ini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki. Di tempat mayat Yesus terbaring. Udah gitu ayat 13 berkata seperti ini. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia letakkan." Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi Maria Magdalena ini polos banget karena di dalam otak dia, Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Betul Bapak Ibu? Di dalam otak dia ini ada orang yang mindahin jenazahnya Yesus dipindahin kemana. Betul ya? Jadi dia datang ke kubur itu gak ada ekspektasi bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi karena begitu besarnya kasih cinta Maria Magdalena ini, dia putuskan untuk datang ke kubur Yesus karena dia begitu mengasihi Yesus. Kalau bicara tentang Paskah Bapak Ibu semua. Dari kata Paskah ya, dari kata Paskah. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bingung gitu ya. Kira-kira kasih judulnya apa gitu ya. Karena khotbahnya khotbah Paskah gitu ya. Kalau saya bisa kasih judulnya adalah Paskah. Paskah kita dengan respon kita hari ini menanggapi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah kita sekarang, apa yang kita lakukan hari ini sebagai orang Kristen, menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus itu berarti dalam kehidupan kita. Sudah Paskah kita melakukan aktivitas kita dengan pengorbanan yang begitu mahal dari Tuhan Yesus hari-hari ini. Sudah Paskah kita, respon kita itu Bapak Ibu. Apakah sudah pas atau belum pas? Maria Magdalena punya respon yang sangat-sangat baik. Dia gak kabur Bapak Ibu. Dia masih sayang sama Tuhan walaupun Tuhan kelihatan belum bangkit. Ini kan satu hal yang menarik ya Bapak Ibu ya. Tadi saya katakan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ada beberapa respon. Yang pertama dari respon Maria Magdalena. Yang kedua Bapak Ibu, ini adalah respon dari murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita lihat waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama kali tahu siapa? Maria Magdalena. Dan kemudian baru diikuti oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Saya mau bahas satu tokoh Bapak Ibu. Ini sangat erat dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Yaitu yang namanya Petrus. Bapak Ibu ingat cerita Petrus? Siapa Petrus? Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang paling terlihat saat itu. Definisi paling terlihat tuh begini. Kalau Tuhan Yesus nanya, yang jawab duluan pasti siapa? Petrus. Bahkan Tuhan Yesus nggak nanya, yang suka bawel nanya-nanya siapa? Petrus. Yang maju duluan, bahkan waktu Tuhan Yesus ditangkap siapa Bapak Ibu? Petrus. Jadi kalau saya bisa gambarkan, seorang Petrus ini adalah murid yang dominan di kalangan murid-murid yang lain. Mungkin kalau ada ketua kelas, dia ketua kelasnya kali ya. Dia yang paling dominan dan terlihat bahwa dia yang paling mengasihi Tuhan. Betul nggak? Dia pernah janji sama Tuhan ya. Pokoknya gitu ya, aku gak akan meninggalkan engkau gitu ya. Kemanapun kau pergi, aku ikut. Apapun yang terjadi, pokoknya aku akan tetap ikut.
Tapi perhatikan Bapak Ibu, waktu peristiwa Yesus ditangkap, Yesus disiksa, sampai Tuhan Yesus disalibkan. Siapa murid yang menyangkal Tuhan Yesus? Di Alkitab catat siapa? Petrus. Bapak Ibu kebayang gak kalau Bapak Ibu jadi Petrus? Nih sekarang dari saat ini sampai nanti khotbah selesai, saya mau kita menempatkan diri kita jadi seorang yang namanya Petrus ya. Kita lihat dari sudut pandang seorang yang namanya Petrus. Petrus Bapak Ibu, pasti galau gak Bapak Ibu? Dia sebenarnya dia mengasihi Tuhan gak? Nggak mungkin 3 tahun itu dia bohong-bohong mengasihi Tuhan, betul nggak? Dia sangat mengasihi Tuhan. Tapi karena keadaan, karena kondisi saat itu, dia putuskan untuk dia menyangkal Tuhan. Dan ternyata Tuhan yang dia sangkal harus mati di atas kayu salib. Dan apa yang terjadi sama seorang yang namanya Petrus, dia kembali melakukan aktivitas dia sebelumnya, waktu zaman dulu, yaitu menjadi seorang nelayan. Kebayang cerita singkat ini? Apa yang terjadi sama kehidupan Petrus? Coba kita lihat Bapak Ibu. Di Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 dari perikopnya berkata seperti ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi dari ayat yang pertama Bapak Ibu dikatakan begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Maksudnya sebagai berikut itu dengan cara seperti apa? Di ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kebayang Bapak Ibu, mereka lagi galau nih rame-rame. Petrus bilang begini, malam ini gue mau nangkap ikan. Udah ya, udah gitu murid-muridnya yang lain bilang apa? Tungguin, gue juga ikut. Bapak Ibu kebayang gak? Baru hari yang kedua gitu ya, karena malam-malamnya gitu ya. Hari kedua, hari ketiga Tuhan Yesus mati gitu ya. Setelah mati, dia udah memutuskan untuk kembali ke aktivitasnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu bahwa Petrus saat itu sudah memutuskan di dalam pemikiran dia bahwa Yesus sudah berlalu? Betul? Karena apa? Karena dia memutuskan buat kembali ke pekerjaannya. Bahkan dia sama teman-temannya yang lain, murid-muridnya yang lain untuk pergi. Dan dikatakan tadi di ayat yang keempat, dia nangkep ikan tapi dia gak dapat apa-apa. Hal yang menarik kita bahas satu-satu. Bapak Ibu sepakatkah sama saya bahwa waktu dia tidak dapat ikan itu adalah kehendak Tuhan? Setuju? Dan di ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Di ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini peristiwa yang sangat singkat menurut saya. Kalau dibikin drama, ini drama gak lebih dari setengah jam ya Bapak Ibu ya. Dramanya sangat singkat. Jadi Yesus dari pinggir tepi pantai Danau Tiberias itu ngomong sama yang ada di perahu itu. Dia bilang mungkin kalau bahasa gaulnya dia bilang begini. Sudah dapat belum ikannya? Ada lauk pauk daripadamu? Udah gitu murid yang di sana, saya mau nanya sama Bapak Ibu. Murid yang ada di perahu sana, di detik itu sudah tahu gak ini bahwa Yesus yang bangkit? Sudah tahu? Gak tahu sama sekali. Muridnya mungkin dari kejauhan. Dia bilang gak ada. Udah semalam hari nangkep ikan, gak dapet ikan sama sekali gitu kan. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Singkat cerita, jala itu ditebar dan dikatakan jala itu sampai gak bisa diangkat karena saking banyaknya ikan. Luar biasa gak Bapak Ibu? Saya percaya kalau Tuhan Yesus tidak buat Petrus dan murid-muridnya yang lain tidak dapat ikan. Kalau dia dapat ikan malamnya,
Ada orang ngomong tiba-tiba begitu dilakukan gak? Bisa jadi enggak, karena dia udah dapet ikan. Karena dia gak dapet ikan, dia galau. Saya percaya Bapak Ibu, semalaman di perahu ya Bapak Ibu ya. Itu memori-memori dia sama Tuhan Yesus. Keinget gak? Di perahu kira-kira ngapain Bapak Ibu? Kan gak ngapa-ngapain ya. Jadi beberapa orang murid-muridnya itu galaunya menurut saya itu setengah mati galaunya. Betul gak? Dia ingat mungkin beberapa peristiwa dia sama-sama Yesus di dalam perahu itu. Mungkin dia ingat tentang ini Tuhan Yesus pernah begini, pernah begitu, pernah begini, pernah begitu. Udah gitu tapi mungkin di akhir pemikiran dia pikir gini, ya udahlah Tuhan Yesus sudah mati. Tapi galau banget gak Bapak Ibu kalau jadi Petrus? Semalaman dia gak punya aktivitas, dia udah pergi jauh buat dapat aktivitas untuk menghilangkan kegalauan dia. Tapi yang dia dapat apa? Gak dapat apa-apa. Waktu dia angkat jala itu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Percaya gak Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus datang khusus kebangkitan Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-21. Dia menemui Petrus untuk menunjukkan kasih Yesus yang begitu besar sama Petrus. Kalau Petrus tahu Bapak Ibu, Yesus sudah bangkit. Kira-kira dia punya hati gak buat datang ke Yesus? Saya percaya dia ragu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Dia udah nyangkal Yesus kemarin. Janji-janji manis dia bisa dikatakan omong kosong semuanya. Betul gak? Dia bilang, kemanapun Yesus ikut pokoknya gue gak bakal ninggalin Yesus. Semua janji-janji itu dia ucapkan Bapak Ibu. Hal yang menarik Bapak Ibu. Yesus bikin peristiwa ini. Perikop 21 dibuat khusus untuk Petrus. Kenapa saya bilang dibuat khusus buat Petrus? 3 tahun yang lalu waktu Petrus menentukan untuk jadi murid Tuhan Yesus. Itu di tempat yang sama. Betul gak Bapak Ibu? 3 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu ingat ceritanya. Bagaimana Tuhan Yesus minta Petrus jadi muridnya dengan cara yang sama. Dia nangkap ikan gak dapat-dapat. Tuhan Yesus suruh tebarin jala, ditebarin jalanya, dapat ikannya. Tuhan Yesus bilang, Petrus maukah engkau menjala manusia? Dan akhirnya jadi murid Tuhan Yesus. Setuju gak peristiwanya sama? Sekarang kita langsung jadi cepat Bapak Ibu ceritanya. Waktu di proses yang ini, Yohanes pasal yang ke-21, Yesus bilang dari kejauhan, suruh tebarin jala ke sebelah kanan. Walaupun mereka tidak tahu itu Yesus, betul gak? Dilakukan? Dilakukan. Waktu dia lakukan, bayangkan Bapak Ibu jadi Petrus ya. Waktu dia angkat jala itu, apa perasaan Petrus? Ini Bapak Ibu Petrus ya. Semalaman mungkin puluhan kali atau ratusan kali nebarin jala gak dapet. Ada satu orang yang ngomong, dia tebarin, tiba-tiba ikannya semua ngumpul di situ. Saya percaya kalau saya jadi Petrus pun Bapak Ibu. Tanpa saya harus melihat jelas itu siapa. Dari saya angkat jala saya udah tahu itu Yesus. Betul gak? Karena 3 tahun yang lalu Tuhan buat cara yang sama buat manggil Petrus jadi muridnya Tuhan Yesus. Pasti itu membekas gak Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu istilah deja vu gak? Tahu istilah deja vu? Kalau Bapak Ibu merasakan peristiwa yang sama kayaknya kemarin pernah terjadi deh. Persis nih kayak begini. Setuju gak Bapak Ibu? Petrus saat itu deja vu Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu dia lakukan hal yang itu sama persis. Dan apa yang membuat saya berkata bahwa Petrus saat itu tahu? Karena yang dia lakukan apa setelah itu? Dia lepaskan jalannya. Dia gak peduli nangkap ikan ya, betul gak Bapak Ibu? Apa yang dia lakukan? Dia pakai pakaian dia. Dia nyemplung ke air, dia berenang secepat-cepatnya untuk ketemu sama orang itu. Tanpa dia tahu mukanya, tapi dia udah yakin dengan iman dia bahwa itu Yesus. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu, kasih Yesus saat itu besar banget gak? Wow. Satu murid ini Bapak Ibu,
nyangkal dia waktu dia disalib. Murid ini udah berpikir bahwa Yesus gak pernah bangkit. Tapi kebangkitan Yesus sekali lagi menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Salah satunya sama Petrus. Dia panggil Petrus saat itu Bapak Ibu. Itu bukan rame-rame. Dia panggil Petrus dengan satu momen spesial yang tahu cuma Petrus. Betul nggak? Saya mau bilang Bapak Ibu, lewat pesan Paskah mungkin hari ini. Saya mau bilang, mungkin kita sama seperti Petrus. Kita mengasihi Yesus, yes kita mengasihi Yesus. Tapi tindakan kita nggak sama sekali mencerminkan kita masih percaya dan mengasihi Yesus. Mungkin kita ada di posisi sama seperti Petrus. Ada banyak hal-hal yang kita ragukan, kira-kira Tuhan Yesus mampu lakukan ini gak ya dalam kehidupan saya. Mungkin kita masih sama seperti Petrus. Kita pikir kayaknya Tuhan gak berkuasa lah. Ya ini cuma sebatas Tuhan yang saya sembah di hari Minggu. Tapi kayaknya Tuhan gak mungkin lah beresin keluarga saya. Ya kayaknya Tuhan gak mungkin lah sembuhkan sakit saya. Kayaknya Tuhan gak mungkin lah. Itu cuma yang di Alkitab doang tuh. Yang katanya Pak Totong, yang katanya Pak Michael, katanya Pak Gama doang lah. Itu mah gak ada. Mungkin kita bilang kita mengasihi Yesus hari-hari ini. Tapi mungkin kita lebih sibuk dengan hal-hal yang lain. Mungkin beberapa masa di pandemi ini membuat kita jadi luntur kepercayaan kita sama Yesus. Mungkin kita di momen-momen ini mungkin kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin bisnis kita harus ditutup. Sama seperti Petrus. Karena semua ekspektasi Petrus terhadap Yesus saat itu. Semuanya tidak ada yang terjadi satupun. Saya percaya ekspektasi Petrus kepada Yesus apa? Oh kalau dia disalib lepasin diri dong. Mujizat-mujizat yang kemarin kan gak kalah besar daripada cuma melarikan diri dari penangkapan. Betul gak Bapak Ibu? Dan itu semua terjadi Bapak Ibu. Saya mau bilang peristiwa waktu Petrus angkat jala itu. Dia berenang ke Yesus. Saya bisa jamin sih Bapak Ibu. Dia berenang sambil nangis. Betul gak? Karena apa? Hatinya hancur. Kayak ada orang yang mungkin secara tidak langsung dia sudah hianati Bapak Ibu. Dia sudah bilang gak kenal. Tapi orang ini datang bukan untuk Petrus minta maaf. No. Bukan Yesus lagi gini. Petrus lu datang sini minta maaf sama gue. No. Tapi saat itu Yesus cuma mau bilang sama Petrus. Bahwa Yesus tetap mengasihi Petrus. Sama seperti pertama kali dia panggil Petrus untuk jadi muridnya. Betul? Proses Paskah hari ini pesannya adalah, saya mau katakan, Paskah bagi kehidupan Petrus itu adalah second call. Kita semua boleh punya first call-nya daripada Tuhan. Mungkin waktu Bapak Ibu masih remaja, mungkin itu 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu kita kenal sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kepercayaan kita masih sama? Seperti waktu kita jatuh cinta sama Tuhan. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, itu begitu menegur saya Bapak Ibu. Karena saya ingat dulu saya dipanggil Tuhan pertama kali secara pribadi, walaupun dari kecil udah jadi orang Kristen. Tapi secara pribadi kalau saya boleh saksikan, saya tuh dipanggil sama Tuhan secara pribadi tuh kelas 5 SD Bapak Ibu. Benar-benar saya yakin bahwa Tuhan ini adalah pribadi yang luar biasa bagi hidup saya. Waktu saya kelas 5 SD, itu berapa tahun yang lalu ya saya lupa ya. Ya 20 tahun lebih lah gitu ya. 20 tahun lebih yang lalu. Waktu saya jatuh cinta sama Tuhan. Itu yang buat saya tiap di kamar kalau gak ada kerjaan itu baca Alkitab. Rasanya hari Minggu datang ke gereja dengan penuh antusias mau pergi sekolah Minggu. Betul? Dulu ada junior church, rasanya tuh datang ke gereja hari Minggu tuh senang banget. Dulu dipercayakan pelayanan jadi singer, itu doa puasanya bisa 3 hari. Betul. Dulu pertama kali disuruh doa syafaat. Berdoanya sama Tuhan mati-matian kayak Tuhan ini adalah pelayanan gitu ya. Dulu pertama kali disuruh khotbah. Itu nyiapinnya mungkin 30 hari sebelumnya. Karena apa? Karena jatuh cinta dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perlahan, kalau saya boleh mengaku dosa ya Bapak Ibu ya. Seberapa banyak kita yang pelayan Tuhan waktu kita dipercayakan pelayanan kita masih puasa.
Betul? Itu menegur saya Bapak Ibu. Waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, apa nyiapinnya cuma 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya? Atau memang udah tanya sama Tuhan doa puasa kira-kira pesan yang tepat bagi jemaat Wisma Akar itu apa ya Tuhan? Atau ini cuma sekedar khotbah yang bagus yang perlu disampaikan? Saya percaya biar hari ini Bapak Ibu, Paskah itu bukan hanya sekedar menunjukkan kebesaran Tuhan terhadap kematian. Itu betul, betul. Kalau khotbah Paskah yang Bapak Ibu sering dengar gitu ya, bahwa Paskah itu menunjukkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saya setuju, yes, betul. Tapi pesan Paskah hari ini, kita punya second call. Kita dipanggil lagi sama Tuhan. Walaupun ada keraguan, walaupun ada ketidakpastian yang mungkin Bapak Ibu masih bingung. Saya mau bilang di momen Paskah hari ini, Tuhan Yesus panggil Bapak Ibu kembali. Sama seperti panggil Petrus. Dan next step-nya adalah begini. Apakah kita sebagai Petrus-Petrusnya Tuhan mau pakai baju kita nyemplung ke air dan ketemu Tuhan atau enggak? Atau kita jadi muridnya yang lain yang cuma duduk di perahu dan melihat bahwa Petrus sama Tuhan itu 2 orang yang saling jatuh cinta. Betul enggak? Ceritanya beda ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa pesan Paskah yang menurut saya singkat ini Bapak Ibu, itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu, itu gak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Saya akan tutup Bapak Ibu dengan sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Harus jawab saat ini dalam hati kalian. Artinya harus jawab tuh harus punya jawaban ya, jangan bingung. Saya mau nanya Bapak Ibu. Kalau ternyata Bapak Ibu adalah satu-satunya orang di muka bumi ini. Gak ada yang lain. Jadi cuma satu-satunya kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus tetap jadi mati, tetap jadi disiksa, tetap jadi disalib, tetap jadi bangkit gak buat Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu. Kalau cuma ada Gama seorang, atau pertanyaannya kalau cuma ada Pak Yohanes doang seorang di muka bumi ini, gak ada yang lain. Kalau cuma ada Pak Kurniawan doang seorang di muka bumi ini, tidak ada yang lain. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah Tuhan tetap jadi mati dan tetap jadi bangkit? Jawab dalam hati kita ya. Seberapa banyak yang Bapak Ibu udah punya jawabannya gini, Pak, tetap jadi mati Pak, tetap jadi bangkit, walaupun cuma buat saya seorang. Seberapa banyak yang sudah menjawab itu? Oke, yang lain masih banyak yang belum ya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Saya yakin 100.000%, walaupun cuma ada Gama di muka bumi ini, nggak ada yang lain. Nggak ada Pak Kurniawan, tidak ada semuanya, Bu Yani nggak ada, semuanya tidak ada gitu ya. Saya yakin 100.000%. Tuhan tetap jadi mati. Tuhan tetap jadi bangkit buat saya. Karena saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Itu bukan borongan buat semua orang. Dia mati, dia bangkit buat satu pribadi. Yaitu saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kasihnya yang begitu besar? Dia gak borongan Bapak Ibu mati di atas kayu salib. Oh dia pikir, oh karena ada 2 miliar orang, ya cengli lah. No, gak hitung-hitungan begitu, beda. Kasihnya Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Betul? Kalau selama ini Bapak Ibu pikir begini, Pak kayaknya Tuhan Yesus gak jadi mati Pak kalau cuma saya sendiri. Karena saya terlalu kotor Pak. Saya terlalu sering gak bayar perpuluhan. Saya terlalu sering nipu orang Pak bisnis saya. Saya terlalu sering mukul istri saya Pak. Saya terlalu sering Pak marah-marahin suami saya di rumah Pak. Saya terlalu sering Pak gak baik jadi orang tua. Pak saya terlalu sering Pak jadi anak yang kurang ajar. Kalau Bapak Ibu katakan seperti itu, saya mau katakan itu adalah respon yang salah. Tuhan Yesus sedih lihat itu. Karena darahnya yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu sia-siakan. Dia mati buat kita. Amin. Yuk mari kita pejamkan mata kita.
Ambil waktu beberapa menit ini. Kalau hari ini Tuhan Yesus panggil kita untuk yang kedua kali. Sama seperti Tuhan Yesus panggil Petrus. Pejamkan mata kita di tempat kita duduk. Saya mau katakan sekali lagi, pesan Paskah hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan Dia Allah yang hebat. No. Kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita pribadi lepas pribadi menunjukkan Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Dia mati buat dosa kita. Dia mati buat kesombongan kita. Dia mati buat dosa-dosa kita yang begitu banyak. Sama seperti waktu Dia datang sama Petrus dan panggil Petrus kembali. Hati yang hancur itu Bapak Ibu. Sama seperti hati Petrus hancur lihat Yesus. Kenapa ini orang gak jahat? Kenapa ya Yesus tuh baik banget? Harusnya Dia datang, Dia marahin Petrus. Tapi gak ada satu kata-kata pun dari Yesus keluar hal itu. Saya gak pernah saksikan kasih yang begitu besar. Selain kasih Yesus sama kita Bapak Ibu. Kasih orang tua sama anaknya besar, yes besar. Tapi lebih besar kasih Yesus buat kita Bapak Ibu. Yuk mari berdoa. Roh Kudus, Yesus Engkau bicara ya Tuhan untuk setiap para jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Hampiri mereka di tempat mereka duduk saat ini. Baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Hampiri mereka ya Tuhan, hampiri. Nyatakan kehadiran-Mu ya Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu. Hampiri mereka ya Tuhan. Tepuk pundak setiap kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini ya Tuhan. Sadarkan setiap kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau rela mati. Engkau rela sakit-sakitan ya Tuhan demi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Jamaah pakai waktu ini buat Bapak Ibu sampaikan. Tak pernah berakhir kasih setia. Tetap pejamkan matamu, nikmati kasih Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Nikmati kasih Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari berdoa sama Tuhan, Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Pakai waktu yang jarang-jarang ini Bapak Ibu. Buat engkau katakan sama Tuhan, Tuhan aku sayang sama Tuhan. Tuhan aku sayang sama Engkau ya Tuhan. Bersyukur buat setiap proses yang terjadi. Tuhan jamah kami ya Tuhan. Jamah putra putri kerajaan Allah ya Tuhan. Siapapun kami, berapapun usia kami saat ini ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan.
Bapak Ibu boleh buka mata sebentar. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Seberapa besar saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa Bang. Saya percaya Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Satu pertanyaan untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu. Kalau hari ini tiba-tiba dari belakang ada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bayangkan ya, tiba-tiba di belakang ada Tuhan Yesus jalan masuk ke ruangan ini, ke ruangan kita ibadah. Dan dia bawa satu buah bunga Bapak Ibu. Satu buah bunga yang sangat-sangat indah. Dia cuma bawa berapa? Satu. Dia bawa satu bunga. Dan dia maju ke depan. Dia mau kasih satu bunga ini sama satu orang yang paling dia kasihi Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, di satu ruangan ini dengan ada 100 orang lebih, menurut Bapak Ibu bunga itu dikasih ke siapa? Jawab dengan iman. Apakah dia kasih ke Pak Michael? Oh karena Pak Michael yang paling sering khotbah di sini. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau dia cuma punya satu bunga, dia hampiri. Kira-kira dia akan hampiri dengan lembut, jalan dengan lembut. Dan dia katakan bahwa dia sayang sama orang itu. Dia akan datengin siapa? Kalau Bapak Ibu bisa jawab, dia pasti datengin saya Pak. Kalau Bapak Ibu bisa bilang gini, enggak Pak, walaupun cuma ada satu dia gak mungkin kasih ke Pak Gama, gak mungkin. Dia kasih ke saya, karena dia jauh lebih sayang sama saya Pak. Itu artinya Bapak Ibu sudah sadar bahwa Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya bilang, yang dikasih itu pasti duluan saya. Karena dia sayang banget sama saya. Saya berdosa, saya sering melakukan kesalahan, dia tetap sayang sama saya. Dia mati cuma buat saya. Dia bangkit cuma buat saya. Walaupun Pak Michael lebih sering khotbah daripada saya jamin dia kasih ke saya. Bapak Ibu punya keyakinan itu? Pejamkan matamu, nikmati kasih Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah ya Tuhan jamah kami ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan seperti Petrus ya Tuhan. Mungkin kami gak lepas dari kesalahan kami. Mungkin kami gak lepas dari kelalaian kami. Mungkin janji-janji kami sering janji omong kosong sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau pakai pakaian kami. Kami mau berenang, kami mau ketemu sama Tuhan. Karena kami sayang sama Engkau ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan di ruangan ini. Di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Katakan dengan lembut. Tak pernah berakhir kasih. Taruh tangan kananmu di dada. Rasakan kasih Tuhan yang besar. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Biar Bapak Ibu saja dengan imanmu tapi dengan lembut katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kasih-Mu tercurah dari surga ya Tuhan. Kasih-Mu tercurah dari surga. Meluap ya Tuhan atas ruangan ini. Meluap atas ruangan ini ya Tuhan.
Mari Bapak Ibu, engkau yang ingin merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat kedua tanganmu, katakan dengan lembut, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berakhir kasih setiamu, Yesusku, kau segala. Mari kita berbahasa roh, yang kita bisa berbahasa roh, kasih-Mu ya Tuhan melingkupi kami, meluap ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan, terima. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata ya Tuhan. nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Biar tanpa musik katakan, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Lebih lembut lagi katakan, tak pernah Berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata. Jamah kami ya Tuhan, jamah Hidupku yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sedang bingung Engkau kasih jawaban doamu ya Tuhan. Yesusku, kau segalanya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai-Mu. Mari mengucap syukur, sembah Dia. Katakan Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar. Kami bangga ya Tuhan, Engkau memutuskan untuk hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami ya Tuhan. Kami sangat-sangat bahagia karena kami tahu kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Bahkan lebih daripada yang pernah kami rasakan saat ini.
Biar bawa kami ya Tuhan di hari-hari yang ke depan. Biar kami bisa merasakan kasih Tuhan jauh lebih besar. Karena kami tahu ya Tuhan gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Engkau sendiri ya Tuhan. Jamah kami, urapi kami ya Tuhan. Di momen Paskah ini ya Tuhan, ingatkan setiap kami. Buat kami kembali sama Tuhan. Karena Engkau bangkit untuk meyakinkan kasih-Mu untuk setiap kami. Berkati keluarga besar kami, berkati pasangan kami, suami kami, istri kami. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sangat simpel, yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Allah yang hidup, yang berkuasa dari saat ini, Allah yang mati, Allah yang bangkit bagi kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang sudah diberkati sama Tuhan, berikan tepuk tangan dan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat Hari Paskah.